cair suasana. Tapi kan nggak ditulis. Kalau nggak ditulis, saya juga nggak berani menyampaikan karena itu. Atau mungkin boleh saja karena banyak begadang, karena sakit gigi, kan sakit kepala, sakit perut, sakit mah boleh. Tapi di sini nggak ditulis. Masa di kumpulan sebanyak itu cuma dia yang sakit? Ayo, hanya dia yang sakit. Atau kita buka dulu dalam Kisah Rasul 28 ayat 29. Ayo. Kisah Para Rasul 28 ayat 29. Kita baca bersama, sudah dapat? 1, 2, 3. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Saudara yakin Paulus penuh dengan urapan Tuhan? Tetapi orang banyak itu ketika bubar berbeda pandangan semua. Gak sepaham. Maka kalau terjadi perbedaan organisasi kekristenan atau keagamaan, itu wajar karena perbedaan paham. Paulus yang begitu luar biasa menjelaskan A, B, C, dan D, orang yang mendengar itu tergantung bagaimana kondisi mereka datang. Kalau kondisi mereka datang hanya ingin mencari kepentingan kebutuhannya, pastilah tidak bisa menerima firman yang disampaikan oleh Paulus. Tapi kalau orang mencari kebenaran firman Tuhan, walaupun berseberangan bertolak belakang dengan doktrin pikiran cara berpikirnya, dia pasti menerima kebenaran firman itu. Ari sudah mulai sering berkhotbah dengan begini, saudara. Kenapa kita seperti mempertanyakan firman Tuhan? Meragukan firman Tuhan tidak harus seperti itu. Nah, pertanyaannya saudara, apakah kita lebih hebat daripada Tuhan? Sehingga ketika Tuhan menyampaikan satu ayat firman-Nya, kita komentari. Nah, ini yang membuat saudara terkasih, banyak orang tidak memahami dengan jelas tentang kerohaniannya. Kita kembali saudara terkasih. Tetapi intinya, kalau kita masuk hadirat Tuhan, saya mau katakan saudara, ada perubahan besar dari hari ke hari. Saya tidak percaya ada orang yang sering masuk hadirat Tuhan, karakternya tidak berubah. Tidak seperti itu. Setiap orang yang masuk hadirat Tuhan, ada perubahan. Tidak akan mungkin tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan dari waktu ke waktu, saya tidak percaya Anda masuk hadirat Tuhan. Harus ada perubahan. Karena Tuhan Yesus itu hanya mau masuk kepada hati yang terbuka kepada kebenaran. Dia tidak akan masuk kepada pikiran dan hati yang menolak tentang kebenaran. Enggak akan bisa masuk dia. Dia bisa tapi tidak mau. Tuhan itu maha kuasa, dia bisa melakukan segalanya. Tapi dia tidak mau melakukan kalau orangnya itu tidak sependapat. Maka dikatakan, aku berdiri di depan pintu, barang siapa membuka pintu rumahnya, aku akan masuk dan diam bersama-sama dengan orang itu. Yesus tidak mau mendobrak. Kenapa dikatakan Yesus mengetok pintu? Yesus bisa nggak masuk tanpa melalui pintu? Yesus itu Tuhan roh. Sama seperti setan bisa ada di mana-mana. Kita kunci pintu, kita kunci semua ventilasi sampai kita mau mati di dalam, gak ada angin, gak ada udara, dia bisa masuk. Ada orang saking takutnya langsung masuk ke kamar. Dia pikir bego itu tidak bisa masuk ke kamar kalau sudah dikunci semua rumahnya, ya kan? Contoh kalau udah petir, jangan pakai baju merah. Di mana sih dilarang atau di mana sih tertulis petir itu sasarannya yang merah-merah? Supaya kita usulkan dengan pabrik jangan dicetak baju warna merah. Bagaimana kalau pas musim pesta, pas hujan dan petir, maka semua wanita yang pakai listrik merah akan terancam nyawanya. Karena kebanyakan listrik itu warna merah, walaupun ada warna-warna lain. Karena memang warna orangnya juga agak berbeda-beda ya, jadi penyesuaian. Tapi pada dasarnya secara umum itu kebanyakan merah. Nah, itu adalah pemahaman-pemahaman yang kurang jelas, yang disebutkan dengan mengerti dan mempercayai dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Perhatikan, nggak pernah dibilang kakek-kakek tua ya, nenek-nenek tua.
begitu. Saya hanya menjawab begini, kalau saya ingat di kampung saya waktu mama saya, orang-orang tua saya perhatikan di kampung-kampung itu membina bobokkan anaknya, ada loh satu cerita begini loh, begini.